Halo, back again with me. Di video kali ini, gua akan membawakan alur cerita film India yang bercerita tentang perjuangan sebuah desa kecil di India yang berjuang untuk mendapatkan halte bus sendiri. Karena selama ini mereka cuma pakai halte bus desa tetangga, sehingga mereka selalu diinjak-injak. Oke, gimana ceritanya? Langsung aja kita masuk ke filmnya. Dan seperti biasa, silakan klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan film India yang lainnya. Dan saya ucapkan selamat menyaksikan. Awal cerita, kita diperlihatkan seorang anak perempuan yang sekarat di tengah jalan. Namun, mobil-mobil di sana hanya berlalu lalang tanpa memperdulikannya. Dan setelah dia tewas, dia menjadi manusia bertopeng. Scene berlanjut ke desa. Saat itu Nini-Nini yang sedang ngayak beas dikagetkan dengan sebuah elang yang menyambar sebuah pitik. Beralih ke sebuah rumah. Saat itu kita diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Karnan. Aduh, ada airnya lagi. Sorry ya kalau gue sering terdengar cadel saat menyebutkannya. Oke, kita kembali lagi ke film. Saat itu Karnan buru-buru pergi ke kolam bersama Yeman. Dan terlihat juga Karnan adalah orang yang temperamental, sama orang tua pun dia selalu ngegas. Rakyat-rakyat di sana sedang melakukan ritual penyembahan dewa kepala buntung dan juga tradisi memotong ikan menggunakan pedang sambil loncat ke kolam. Tapi di antara mereka tidak ada yang berani, karena jika ada yang sampai gagal maka akan diikat dan dicukuri kepalanya di depan umum. Sampai akhirnya Karnan pun datang dan menerima tantangan tersebut. Sebuah pedang sakral di dalam peti pun diberikan beserta iringan musik dan gemuruh penonton. Mereka pun melakukan tradisi tersebut. Lalu mereka pun pawai sambil menari-nari hingga membuat jalanan macet. Scene beralih ke polisi. Saat itu mereka menceritakan desanya Karnan yang bernama Podian Kulam. Mereka tidak punya halte bis. Mereka harus pergi ke desa tetangga yang bernama Melur untuk naik bis. Jadi saat melakukan pertunjukan seperti itu tentu membuat rakyat Melur marah. Setiap kali orang-orang Podian Kulam menggunakan halte bus mereka, pasti terjadi keributan. Mereka berkelahi bagaikan kucing dan anjing. Juga bisa dilihat sendiri ketika mereka menghentikan bis dan tak ada pilihan lain selain menunggu orang yang pakai truk atau mobil untuk menumpang. Pengendara di belakang mulai tidak sabar. Mereka mengklakson sehingga para polisi pun mendatangi mereka dan mengusir mereka. Yang sangat mungkin dilakukan rakyat Podian Kulam adalah suatu balas dendam karena mereka tidak pernah dapat halte bus. Beralih ke Draupadi. Saat itu nampaknya dia menyukai Karnan, terlihat dari pandangannya. Saat itu mereka sedang mandi di kolam dan di sana lewat seorang anak yang nemu kuda di desa sebelah dan dia berencana akan merawat kuda itu. Scene beralih ke halte bus desa Melur. Saat itu dua orang desa Podian Kulam yang berencana memberangkatkan anaknya kuliah. Dan terlihat juga di sana 4 orang desa Melur. Mereka juga menunggu halte bus. Saat menunggu bis datang, seorang pria dari desa Melur menggambar seorang wanita di tembok, sehingga membuat ayah itu tidak nyaman hingga akhirnya mereka pun bertengkar. Untung saat itu ada orang yang menolong mereka, sampai-sampai motor mereka pun. Karnan pun akan balas dendam kepada mereka. Saat itu dia bersama Yeman. Karnan menghajar mereka sampai mau membunuh orang itu, tapi Yeman segera menghentikannya. Rakyat di sana pun berkumpul dan berunding bahwa belum seminggu Karnan dipercayakan untuk menyimpan pedang itu. Dia sudah membawa masalah. Mereka takut jika terjadi keributan antara dua desa itu.
Tapi di sisi lain, Karnan tidak mau desanya terus diinjak-injak dan sekarang mereka takut karena siapa yang mau pergi ke halte bus sendirian? Setelah itu, kepala desa pun bilang sudah waktunya kita berbuat demi anak-anak kita di desa ini. Kalau kita terus memanjakan para pembuat onar itu, maka desa kita akan hancur. Scene beralih ke warga desa Melur. Orang yang tadi mengadu ke kepala desa tersebut. Lalu kepala desa itu bilang, itu salahmu. Kau sudah mengejek gadis itu. Memangnya apa lagi? Tentu saja mereka memukulmu. Jika kau membunuh patwa itu, mereka akan comeback melawan kita. Itu yang kita mau. Ternyata desa Melur takut juga dengan desa Podian Kulam. Sin beralih ke Karnan. Dia bertanya pada Yeman, kenapa keledai itu diikat kakinya? Yeman pun menjawab, ya, agar tidak kabur lah. Karnan pun berencana mau melepaskannya, tapi Yeman melarangnya karena hanya majikannya lah yang boleh melakukannya. Tak lama setelah itu, Poyilal lewat. Karnan pun bertanya ke dia, kenapa kau tak mau kuliah lagi? Dia pun menjawab, ibunya yang memohon agar dia tidak pergi kuliah. Setelah itu, mereka berniat pergi judi. Tapi Karnan tidak punya uang. Yeman pun juga sama, tapi singkat cerita, Karnan pun menang besar. Adiknya atau siapalah itu memasukkan uang itu ke celengannya. Tapi ibunya Karnan melarangnya karena itu uang haram. Singkat cerita, Karnan pun ikut seleksi militer untuk memperbaiki keadaan keluarga dan desanya. Di sisi lain, rakyat desa Podian Kulam mencoba menghentikan bis, namun gagal. Kembali ke Karnan, hanya beberapa oranglah yang terpilih yang akan lolos seleksi militer. Dan dia berhasil. Namun dia juga melihat ada orang yang gagal, sangat ingin sekali lolos seleksi tersebut. Mereka pun pulang menggunakan bis, tapi mereka najis berhenti di halte Melur. Mereka pun lebih memilih berhenti di desa lain yang agak jauh. Setelah naik di dalam, dia melihat Drupadi dan sepertinya Drupadi menyukainya. Tak lama setelah itu datang orang yang nagih tiket. Karnan bilang tiket untuk ke Podian Kulam, tapi mereka tak akan berhenti di sana. Mereka akan berhenti di Melur, sehingga terlihat orang-orang Melur pun marah. Karnan pun menyuruh bus tersebut berhenti karena bus tersebut telah melewati desanya. Namun mereka terus melaju hingga akhirnya Karnan pun loncat dari bis. Setelah itu, Yeman pun menyayangkan atas perbuatannya. Dia bisa saja mati melakukan hal konyol semacam itu. Dan bagaimana jika bus itu dikemudikan ke kantor polisi? Karena Karnan akan memukuli mereka. Karnan pun menjawab, apa kau suka desa kita dianggap desa gurun oleh mereka? Mereka pun membuat plang halte Podian Kulam. Namun itu tak berselang lama. Polisi pun menghancurkannya. Seperti biasa, mereka main judi. Namun kali ini si Kribo itu memancing emosi Karnan karena dia akan menjadikan adiknya sebagai istri keduanya. Setelah itu, Karnan pun mabuk sambil joget-joget hingga dia pun disiram oleh istrinya Yeman. Di sana, dia pun dimarahi oleh istrinya Yeman yang sangat tidak suka kalau ada yang mabuk. Scene beralih ke pertandingan kabadi antar kampung. Saat itu, desa Podian Kulam dan desa Melur yang bertanding. Yeman meminta Karnan untuk ikut bermain karena kalau terus-terusan seperti ini, desa mereka bisa kalah. Oke, Karnan pun ikut main, tapi mereka dicurangi oleh wasit, sehingga yang terjadi adalah ribut lagi. Setelah itu, warga desa Melur tidak terima dan kepala desa meminta untuk membantai mereka. Karnan berusaha melepaskan tali yang terikat di keledai tersebut. Saat itu bis lewat, namun seperti biasa bisnya tidak berhenti. Bis kedua pun lewat. Kali ini bisnya masih ada yang kosong, namun mereka tetap tidak berhenti, sehingga bocil tersebut melempar batu pada bis itu. Sontak mereka pun marah, terjadi baku hantam di sana. Karnan pun terus mencoba melepaskan tali itu. Setelah talinya lepas,
dia dan rakyat Podian Kulam merusak bis tersebut. 4 orang warga desa Mlur pun ciut nyalinya setelah melihat hal itu. Setelah itu, polisi pun mulai melakukan investigasi. Beralih ke desa Podian Kulam, mereka berkumpul dan membicarakan tentang kasus itu. Si Kribo pun sempat marah ke Karnan dan kawan-kawan. Namun warga yang lainnya bilang, desa ini harus bersatu, kita lawan mereka. Lagi pula, bis tersebut tidak pernah berhenti di sini. Setelah itu, mereka sepakat akan melawan siapapun yang datang. Polisi pun datang dan bertanya siapa yang melakukannya. Mereka sempat membohongi polisi tersebut. Setelah itu, salah satu polisi menunjuk anak yang melempar bis tersebut. Anak itu pun dibawa hingga akhirnya mereka memberitahu di mana mereka yang merusak bis tersebut. Tak mau bisnisnya rugi dan ketakutan juga kayaknya, pemilik bis pun berjanji akan berhenti sekali sehari di desa Podian Kulam serta mencabut tuntutan atas kasus tersebut. Saat itu, para tetua desa Podian Kulam sedang menunggu di polsek yang entah apa yang akan mereka tanda tangani. Saat sedang bekerja, mereka pun diberitahukan kenapa tetua desa belum pulang juga dari kemarin. Lalu mereka pun mendatangi polsek. Sesampainya di sana pun mereka disuruh kembali dan bilang tunggu inspektur datang. Mereka pun akhirnya kembali dan menunggu di kedai depan. Kembali ke polsek, saat itu mereka dibiarkan berdiri tanpa kursi, tanpa minum, sedangkan para polisi minum. Dan mereka hanya disuruh menunggu inspektur datang. Bahkan orang tua di sana sampai ingat itu teh ke-10 yang diminum mereka. Si Kribo pun bertanya lagi dan tetap saja disuruh tunggu inspektur datang. Si Kribo pun gedek dan mengajak mereka untuk pergi. Namun polisi tersebut melarangnya pergi. Si Kribo pun bilang, kasihan mereka, sudah tua. Bila kami tidak boleh pergi, setidaknya berikan kami secangkir teh. Dan tak lama setelah itu, inspektur pun datang. Sudah muak dengan apa yang terjadi, si Kribo pun bilang, kau mau aniaya orang tua? Tapi setelah itu, inspektur bilang, beraninya kau menyentuh polisi. Setelah itu, mereka dipukuli. Sudah muak menunggu sampai pagi. Akhirnya, Karnan dan kawan-kawan pun menghancurkan polsek tersebut. Dan mencari di mana para tetua, dan setelah melihat polisi yang ngumpet di bawah meja, dia menunjuk ke atas. Karnan pun langsung ke atas dan melihat mereka dibaringkan di bawah sinar matahari. Setelah sampai di desa, salah seorang warga bilang, kau mau memakukan peti mati kami dengan menghancurkan kantor polisi. Lalu Karnan langsung bilang, mereka memukuli kita bukan karena bis itu, tapi kita mengangkat kepala tinggi-tinggi. Setelah itu, mereka pun memperketat pertahanan. Malamnya pun mereka berjaga, siapa tahu ada yang datang. Besok paginya, datang seorang pengirim paket bahwa ada surat datang yang menyatakan Karnan diterima dalam seleksi militer. Mendengar hal itu, Karnan malah menolaknya karena dia lebih mementingkan desa tersebut. Lalu, kepala desa pun menyuruh agar Karnan pergi, biar desa ini menjadi urusan mereka. Karnan pun pergi dalam keadaan bimbang, dan di sisi lain, polisi pun datang untuk menyerang. Tidak peduli wanita dan nenek-nenek, mereka pun dipukuli. Rumah mereka diluluh lantahkan. Untuk menghentikan mereka memukuli warga desa, Yeman pun membakar dirinya sendiri. Karnan pun mendapat firasat buruk. Setelah itu datang anak yang pakai kuda untuk memberitahunya bahwa polisi telah membakar kakek. Lalu Karnan pun kembali sambil membawa pedang. Dia pun datang dan membantai polisi tersebut dan menodongkan pedang ke inspektur. Dia pun membawanya ke dalam dan menguncinya.
Di sana pun mereka terlibat duel sehingga inspektur pun kalah dan mati. Karnan pun dipenjara 10 tahun, kemudian dia bebas dan desa Podian Kulam sudah mempunyai haltenya sendiri, seolah desa tersebut sudah menang. Tapi di sisi lain, para tetua desa tersebut mati. Saat perayaan, Karnan menangis dan ibunya bilang dalam 10 tahun kita sudah kehilangan banyak nyawa. Orang-orang kita sudah cukup menangis. Kita tidak boleh menangis lagi. Dan setelah itu, film pun berakhir. Gimana filmnya? Seru? Kalau seru, subscribe dulu dong, biar gak ketinggalan update film India lainnya. Oke, segitu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih buat yang udah nonton. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.